Baik Bapak Ibu, mari kita melihat Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25, mari kita membaca bersama-sama. Jika Bapak Ibu Saudara punya Alkitab di rumah atau di handphone kita semua, dan saya percaya semua kita punya, boleh juga kita membaca supaya kita lebih meresapi firman ini sebagai kekuatan kita. Nah, dalam 1 Samuel pasal 2 Samuel pasal 5 maksud saya, 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25, dalam perikopnya dikatakan Daud memukul kalah orang Filistin. Ayat 17, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Daud pada saat itu sedang mengalami sebuah tantangan besar, di mana dikatakan pada ayat yang pertama, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar itu lalu pergi ke kubu pertahanan. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, pada saat itu ada sebuah masalah besar atau tantangan yang begitu besar yang dihadapi Daud setelah dia diurapi menjadi raja. Nah, kita melihat bagaimana di sini pengurapan yang diterima oleh Daud sebagai raja dari Tuhan melalui Samuel tidak membebaskan dia dari sebuah masalah tantangan. Justru ketika dia didengar oleh orang Filistin bahwa dia telah diurapi, malah itu yang membuat mereka tergerak untuk menangkap, bahkan untuk menyerang Daud. Namun pada saat itu kita melihat di sini apa yang kita lihat dari reaksi bahkan respon daripada Daud pada ayat yang ke-19. Ini sangat menjadi penting bagi kita. Dikatakan pada ayat yang ke-19 di sana dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud,
majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi pada saat itu Daud tidak melihat kepada kekuatan secara tentara atau bagaimana kekuatan dia dalam menghadapi orang Filistin, tapi yang dia lakukan adalah dia datang bertanya kepada Tuhan. Nah, ini adalah hal yang menjadi poin penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Masihkah kita ketika kita sedang mengalami sebuah tantangan, sebuah masalah, sebuah persoalan, lalu yang menjadi satu-satunya alamat kita untuk bertanya, satu-satunya alamat kita adalah untuk datang bertanya adalah Tuhan. Bukan salah satu, tapi satu-satunya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita melihat di sini, Daud pada saat itu datang bertanya kepada Tuhan. Nah, pada saat itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah peperangan bukan saja hanya memenangkan secara politik, tapi sebenarnya pada saat itu adalah sebuah peperangan itu, kemenangan sebuah peperangan itu diidentikan dengan kemenangan Allah yang menyertai bangsa itu. Jadi kemenangan sebuah peperangan pada saat itu diidentikan dengan Allah yang menyertai bangsa itu. Jadi kalau sebuah bangsa menang dalam berperang, nah itu artinya bahwa musuhnya mengakui kehebatan dan kedahsyatan daripada Allah dari bangsa yang menang itu. Makanya kita melihat di sini bagaimana orang Filistin juga membawa Baal atau yang disebut dengan penyembahan dari orang Filistin atau berhala mereka juga membawa itu, seperti apa yang kita lihat di ayat yang kita melihat bagaimana tadi dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, di sana dikatakan, lalu ayat yang ke-20, datanglah Daud dan di Baal Perasim dan memukul kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Ayat 21. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Nah, jadi orang Filistin juga pada kala itu membawa berhala mereka, membawa yang mereka anggap sebagai Tuhan. Jadi seperti yang saya katakan bahwa peperangan sebuah bangsa pada saat itu sebenarnya bukan cuma peperangan secara politik atau juga peperangan untuk saling menguasai, tapi itu identik dengan peperangan antara Allah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau orang Filistin itu menang, maka orang akan menganggap bahwa Allah mereka telah memberikan mereka kemenangan. Dan juga kalau orang Israel yang menang, bahwa orang Filistin akan menganggap bahwa Allah orang Israel itu telah memberikan mereka kemenangan. Dan memang itu yang sering terjadi, dan konsep peperangan pada kala itu pun itulah juga yang Tuhan mau nyatakan kepada orang Israel. Artinya bahwa Allah tidak mau orang Israel mengakui setiap kemenangan-kemenangan mereka oleh karena kekuatan mereka. Makanya Daud pernah dianggap bersalah hanya karena dia menghitung bagaimana kekuatan orang Israel, dan itu kan menjadi sebuah kesalahan. Sehingga dia seolah-olah tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan, tapi sudah menghitung kekuatan secara pertahanan, tentara, dan para pasukan yang dia miliki. Maka itu menjadi sebuah kekejian bagi Tuhan. Tetapi seperti yang ini kan saya sampaikan beberapa hari yang lalu, tetapi Daud mengakuinya sebuah kesalahan di hadapan Allah. Tetapi walaupun diakui sebagai kesalahan, tetap mengalami namanya konsekuensi. Nah, kita melihat di sini bagaimana Daud
pada saat itu juga dalam berperang itu bukan hanya sekedar menaklukkan orang Filistin, tetapi mau menyatakan betapa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, yang penuh dengan kuasa. Dan Tuhan juga mengharapkan seperti itu. Itu sebabnya pada ayat 24 dikatakan, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang. Nah, ini kan sangat jelas dikatakan di sini, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu dan memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Jadi kita melihat di sini bagaimana dalam peperangan itu pun bukan cuman bagaimana kita melihat, wah kalau Israel menang, wah terus orang akan mengakui Allah Israel hebat. Lalu seolah-olah Allah cuman duduk di tahtanya, nggak buat apa-apa. Cuman hanya, ya seperti contohnya kita kan ada orang yang suka laga-laga ayam gitu ya. Oh, ayam jago gitu. Lalu dilaga. Maka kalau ayam kita menang, waduh hebat ya ayammu. Nah yang punya ayam kan gak ikut berlaga kan, atau laga kambing atau apalah gitu. Bukan begitu modelnya. Tapi kalau di sini ketika Israel berperang, Allah justru ada di depan mereka. Nah, artinya sama dengan kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Setiap tantangan kita hadapi, masalah yang kita hadapi, ingat, itu bukan cuma sekedar bagaimana supaya kita menang, tapi supaya Allah juga diperlihatkan atas setiap kemenangan kita dalam menghadapi masalah. Maka kalau kita menang menghadapi masalah, maka Allah akan terlihat dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita kalah, nah ini yang jadi kebalikan. Sama seperti kalau Israel kalah, orang akan mengejek Allah Israel. Tuh Allahmu selemah itu. Katanya Allahmu dahsyat, tapi buktinya kamu kalah. Oh Allahmu selemah itu gitu ya. Nah demikian dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita juga babak belur terus dengan masalah tantangan kita. Kita kecewa, kita jadi mundur, lemah, down, dan putus asa. Dan tidak punya pengharapan, menggerutu, berontak. Maka apa yang kita perlihatkan? Kita sedang memperlihatkan Allah yang kita sembah, Allah yang begitu lemah, Allah yang tidak bertanggung jawab, Allah yang tidak membela. Padahal seperti apa yang dikatakan tadi pada ayat yang ke-24 itu, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu. Jadi bukan Israel sebenarnya yang mengalahkan musuh, tetapi Tuhan ada di depan. Dengan kata lain, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ketika mereka mampu mengalahkan musuh itu bukan kekuatan mereka, tapi kekuatan Tuhan yang tak terlihat oleh kasat mata, tetapi nyata. Namun kalau begitu Pak, ngapain lagi kita berperang kalau toh juga ada Tuhan di depan? Nah itu yang sering menjadi masalah. Kita menganggap, aku kan sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Terus, ya sudah aku tidur-tidur aja. Aku rileks aja. Aku santai aja. Bukan begitu caranya. Orang Israel tetap juga harus menyandang pedang. Mereka juga harus mengejar musuh. Tapi jangan berpikir karena pedang dan mereka mengejar musuh, kemenangan terjadi hanya karena pedang dan kekuatan mereka. Mereka mesti meyakini ada Tuhan yang menyertai. Nah demikian dengan kita Bapak Ibu. Kan ini yang sering terjadi, ekstrim ini yang sering terjadi. Ada orang berpikir, ya sudah penting kita sudah doa. Kan banyak orang melakukan aktivitas rohani begitu rajin, ketat gitu ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari begitu amburadul, malas, nggak kerja keras, nggak kreatif, nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa diandalkan. Tapi kalau urusan aktivitas rohani, wah dia paling rajin aktivitasnya. Nah ini bisa menjadi masalah. Kenapa? Seringkali aktivitas rohani yang di gereja ini sebenarnya
hanya bentuk lain untuk memperlihatkan atau untuk membuat dia eksis di mata orang. Jadi kan karena di dalam dunia pekerjaan, dunia sekuler contohnya kan tidak ada potensi apa-apa gitu ya, tidak ada sesuatu skill yang bisa ditunjukkan. Lalu kan dia mencoba sisi lain. Oh, di gereja cuma nyanyi-nyanyi, cuma jadi singer, cuma jadi itu dan ini semua segala macam. Wah, kita boleh eksis juga, diakui kan begitu ya. Bukan berarti saya katakan semua singer song leader begitu ya. Nah, kita mesti berpikir luas nih. Tapi yang saya maksud sering kali kan begitu. Ada orang begitu di gereja begitu aktif, sekolah hancur. Nah gitu saudara. Tapi ada kebalikan. Wah, di dunia sekuler dia begitu hebat, sekolah paling jago dan dia punya kemampuan kapasitas skill yang hebat. Tapi dia tidak merasa bahwa Tuhan yang menyertainya, yang memberikan kemampuan hikmat, maka seolah-olah Tuhan tidak begitu penting. Nah, sisi ini yang harus kita pandang secara objektif, secara benar, secara tepat seperti orang Israel ini. Orang Israel menang bukan karena pedang dan kekuatan mereka, tapi karena ada Tuhan berjalan di depan mereka. Tetapi bukan berarti karena ada Tuhan berjalan di depan mereka sehingga mereka tidak perlu mengangkat pedang dan juga mengejar musuh. Maka kita juga sama dengan kehidupan kita hari ini. Kalau kita punya masalah, punya tantangan, ya kita juga mesti melakukan bagian kita. Kita kesulitan secara ekonomi contohnya, ya kita mesti melakukan bagian kita. Kita bermasalah secara hukum, kita mesti melakukan bagian kita. Tetapi kita juga tidak boleh merasa, karena aku nanti kerja keras, aku berhasil, itu semua karena kemampuanku. Atau karena aku punya pengacara yang paling hebat, nanti masalah hukumku akan selesai. Sebab sebenarnya bukan aku yang bermasalah, tapi dia yang bermasalah. Karena mentang-mentang dia orang kaya, terus saya ini diperlakukan semena-mena dengan hukum tidak adil, maka sekarang ada orang pengacara ternama membantu aku. Lalu kita menganggap nanti kemenangan itu hanya karena bagaimana ada orang yang begitu hebat membela kita. Kita lupa dalam yang tak terlihat ada kuasa, yaitu Allah yang adalah roh sebenarnya yang menyertai kehidupan kita. Maka di sini Bapak Ibu Saudara kita melihat bagaimana Daud setiap melakukan sebuah tindakan selalu konfirmasi kepada Tuhan. Kalau ayat 19 itu dia bertanya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Lalu apa jawab Tuhan? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Aku pasti menyerahkan. Nah kalau sudah pasti diserahkan oleh Tuhan, ngapain lagi maju? Nah gitu ya kan. Kalau kita mau berpikirnya simple nih gitu. Cara kerja orang malas kan begitu ya. Ya kalau Tuhan mau memberkati, ngapain lagi bekerja? Nah, kalau Tuhan menyerahkan orang Filistin, ngapain lagi maju? Ya sudahlah, biarlah mereka tiba-tiba rebah, mati semua di depan kita. Nah itu keren. Nah itu model-model orang malas, saudara. Nah ibaratnya dia berpikir, kita kan sudah doa, terus kebun ladangnya nggak diurus. Maksud dia tiba-tiba karena dia sudah doa, tuh rumput di ladang semua pada hilang mati gitu ya. Itu tidak. Tetapi Tuhan mengatakan, majulah sebab aku pasti menyerahkan orang itu ke dalam tanganmu. Maka mereka maju. Ketika Tuhan berkata maju, dia maju. Tapi di ayat yang ke-23, ketika orang Filistin itu datang lagi mau menyerah, tadi sudah kalah. Tetapi mereka datang lagi, maksud saya untuk menyerang, bukan menyerah. Datang lagi untuk menyerang, mungkin mereka merasa ingin melakukan sebuah strategi baru. Lalu Daud bertanya lagi kepada Tuhan dalam ayat 23. Dan Tuhan menjawab, jangan maju. Kalau di ayat 19 tadi berkata, majulah. Tapi di ayat 23, jangan maju.
Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Jadi kalau kita benar-benar dapat konfirmasi dari Tuhan, ya kita tahu langkah apa yang kita lakukan. Kalau di pertama tadi Tuhan berkata maju, mereka aku serahkan ke dalam tangan. Tetapi sekarang jangan maju. Tinggal buat sebuah lingkaran. Dan mereka nanti akan mengalami sebuah kekalahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang sangat penting bagi kita. Itu sebabnya ayo kita minta petunjuk Tuhan. Jangan sampai kita saudara, kita kan sering begitu, buat sesuatu dulu setelah kacau, hancur, berantakan, amburadul baru, Tuhan. Jangan, kalau Daud ini kan orang Filistin kan mau datang menyerah, dia udah langsung tanya Tuhan kan. Bukan tunggu mati dulu semua tentaranya, tinggal 10 orang lagi, baru datang sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Enggak, tapi sebelum bertindak, dia datang pada Tuhan dan minta konfirmasi dulu. Sama seperti kita, banyak kan keputusan-keputusan yang mau kita ambil nih. Kita mau buka bisnis, mau buka lahan, mau buka pelayanan, mau milih jodoh bagi yang masih muda-muda, mau menyelesaikan masalah di keluarga, di mana-mana. Kan kita, ini yang kita hadapi nih. Ke depan apa mau kita lakukan? Apa kita benar-benar bertanya pada Tuhan sampai kita mendapatkan sebuah konfirmasi? Sampai kita mendapatkan konfirmasi apa maksud Tuhan atau apa maunya Tuhan? Apa Tuhan harus melakukan ini atau saya tidak melakukan ini? Contohnya juga, nih anak-anak muda contohnya, kalau lebih ekstrim. Tuhan, apakah aku harus melajang selamanya atau aku harus menikah? Lalu Tuhan berkata, kamu harus menikah. Wah, jadi kamu menikah. Kamu akan menemukan jodohmu. Lalu setelah itu, jangan rileks lah, nanti kan ketemu jodoh juga. Akhirnya saudara tidak menyiapkan hidup, tidak masuk saya di sini bukan berarti dia lagi nyari, jadi nyarinya kayak nyari di pasar borong begitu, tidak. Tapi dalam arti kata mempersiapkan diri mental, kedewasaan, cara berpikir, menghadapi berbagai tantangan. Nah itu adalah cara kita untuk maju dalam menemukan pasangan hidup. Sehingga satu saat saudaraku dikasihi oleh Tuhan yang masih muda sudah menemukan pasangan hidup, tidak lagi akan mengalami sebuah kekalahan-kekalahan yang fatal, kehancuran-kehancuran yang fatal, tapi sudah memiliki sebuah kekuatan karena sudah mendapatkan sebuah konfirmasi dari Tuhan. Dan yang menjadi masalah sering dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu, waktu kita bermohon kepada Tuhan, kita sudah memberikan jawabannya dalam pikiran kita atau menentukan jawabannya dalam pikiran kita. Ini yang salah dan ini yang seringkali membuat orang kecewa. Contoh Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa contohnya, Tuhan berikan aku kesembuhan. Nah, lalu ketika kita berdoa yang ada dalam pikiran kita, aku pasti sembuh, aku pasti sembuh, aku pasti sembuh. Berarti jawabannya kan sudah kita punya. Tapi itu kan jawaban dari pikiran kita kan. Nah kalau begitu kita sebenarnya bukan sedang meminta jawaban dari Tuhan, tapi kita sebenarnya sedang meminta restu. Itu kan cuma minta restu, Tuhan aku mau ini, restui dong, sembuhkan. Sekali lagi saya tidak mengatakan berarti kita tidak bisa minta kesembuhan, tidak. Tapi yang benar itu adalah kita dengan sepenuh sungguh-sungguh meminta, memohon kepada Tuhan. Tapi harus kita serahkan secara mutlak, hasil akhirnya itu adalah mutlak dari Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan berikan, ya jangan dianggap tidak baik, karena Allah itu Allah yang baik, tidak ada sesuatu yang buruk dari dirinya.
Kalau dia mesti mengambil sesuatu dari kita pun itu adalah kebaikan. Dan kalau Allah menambahkan lebih banyak kepada kita pun itu kebaikan. Apapun itu. Nah, sehingga kan seringkali ketika kita sudah mematok jawaban, lalu jawabannya berbeda dari apa yang kita sudah patok itu, pasti kita juga kecewa. Dan itu sebenarnya bukan orang berserah, itu sebenarnya ngotot. Sekalipun contohnya Bapak Ibu Saudara orang berkata, wah kamu mesti ini katakan begini, begitu, begini, begitu. Oke, dia punya pemahaman begitu. Tapi kalau saya punya pemahaman, Allah itu kan berotoritas. Tidak akan pernah bisa diintervensi oleh siapapun. Allah tidak akan pernah bisa didesak-desak seperti kita menggoyang-goyang pokok mangga supaya jatuh itu buahnya. Enggak. Allah itu, saudaraku, dia adalah berotoritas dan tidak pernah bisa diintervensi oleh apapun dan siapapun. Dan dia punya kekuasaan atau dia punya otoritas yang melakukan apa saja. Tetapi harus kita memahami dengan benar bahwa dia adalah Allah yang baik, sungguh sangat baik, teramat baik. Sehingga kita mesti melihat apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah izinkan untuk kita jalani, itu adalah bentuk kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi seringkali kita mengubah versi seolah-olah kebaikan yang kita pikirkan, itulah kebaikan yang harus Tuhan berikan kepada kita. Makanya jadi bertolak belakang. Yang ada itu bukan Tuhan mau mengikuti kita. Yang benar itu kita yang mau mengikuti Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang mau mengikuti selera kita, itu berarti kita yang jadi Tuhan. Nah, ini kan sama seperti Daud. Dia tanya, apa yang kulakukan? Aku harus maju. Tuhan berkata maju, maka dia maju. Ketika Daud berkata, bagaimana ini? Apakah aku maju? Tuhan berkata, jangan maju. Ya, Daud tidak maju menghadapi Filistin. Jadi kan Daud tidak ngomong gini, Tuhan, aku akan maju mengalahkan Filistin itu. Akan kupotong semua leher mereka semua. Akan ku kalahkan mereka, Tuhan. Tolong sertai aku, Tuhan. Ayo Tuhan, sertai aku. Aku akan hajar mereka. Artinya Daud sudah punya plan kan. Artinya Daud sudah seolah-olah memberikan sebuah jawaban, ini Tuhan yang akan terjadi, maka sekarang tinggal kau sertai. Enggak, tapi dia berkata, apa yang mesti kulakukan, apa yang harus kulakukan, apa yang menjadi kehendakmu, apa yang menjadi keinginan. Nah, itu yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya yakin jika Tuhan berkehendak akan memulihkan kita, menyembuhkan kita, sehingga Tuhan tidak akan tahan. Tapi kerap kali kita juga mesti realistis melihat Alkitab. Ada orang-orang yang begitu dicintai Tuhan, tapi Tuhan tetap memberikan kesulitan penderitaan itu menjadi bagian dari hidupnya, seperti Paulus yang mengatakan, duri dalam daging. Terus apa Tuhan kurang mengasihi Paulus? Atau apakah Paulus tidak begitu menyenangkan berkenan pada Allah, padahal Paulus itu habis-habisan tentang Tuhan. Tapi Paulus sadar apapun yang Tuhan berikan itulah yang terbaik. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, silakan kita bermohon, silakan kita mengadu pada Tuhan. Tapi keputusan akhir, jawaban akhir itu murni Tuhan punya otoritas. Dan apa yang Tuhan izinkan untuk kita dapatkan jawaban dari Dia, kita mesti berkata, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Ku bersyukur untuk semuanya. Kita berharap A, tetapi Tuhan berkata tidak A, harus B. Maka kita berkata terima kasih Tuhan. Tapi kan kerap kali kita udah ngotot nih, habis sudah keburu mesti A, mesti A, mesti A, mesti A, mesti A. Tiba-tiba tidak jadi A, kecewa. Maka sama seperti Bapak Ibu Saudara yang sedang meminta dukungan doa contohnya, tidak salah. Tapi Bapak Ibu Saudara harus ngerti
bahwa Tuhan lebih tahu hidup kita yang terbaik. Kita bukan berarti saja dia mengatakan, oh kalau gitu nggak usah bermohon ya Pak, toh Tuhan juga yang menentukan. Nah ini tadi sama seperti tadi kan, orang Filistin diserahkan, ngapain berperang lagi. Nah itu bukan berarti kalau Tuhan yang menentukan semua jawabannya lalu kita nggak perlu doa dan bermohon, nggak begitu. Kita mesti terus datang bermohon pada Tuhan, tapi juga jangan menyiapkan jawaban di pikiran kita. Sebab jawabannya hanya ada pada Tuhan. Dan apa jawabannya? Nggak ada loh diberikan kisi-kisi ke kita. Mutlak oleh Dia. Mutlak oleh Dia. Dan harus ada sebuah disclaimer, artinya Tuhan itu baik, sangat baik, teramat baik. Dan tidak ada sesuatu yang buruk setitik pun dalam dirinya. Maka kalau Tuhan itu baik, teramat baik, segala pengalaman, kesempatan, keadaan hidup, apapun yang kita hadapi, itu yang terbaik. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.